Saya baca kitab yang dikarang oleh seorang dokter fikih nikah. Jadi sekarang di Al-Azhar itu modelnya ada fikih zakat, ada sinten saya Yusuf Perdowi, ada fikih nikah, ada fikih sholat. Sekarang dokter itu sekarang itu lebih spesifik. Itu masalah ini kalau cerita ya, pakai nakal. Dalam fikih nikah itu kan paradoks. Sekali nikah itu terlalu ketat, misalnya dengan syarat terlalu ketat, harus dengan wali 2 syahid. Kalau wali itu menolak harus syaratnya sampai 3 kali, terus harus 2 marhalah. Untuk intikal ke wali apa itu begini, untuk intikal ke sultan itu begini, terlalu berat. Terlalu berat ini akan repot jika bandingannya dengan agak ngono zina. Dia agak ngono apa? Zina itu rumah tenan. Ketika bandingannya itu daripada zina, mesti ulama itu rada longgar kan. Rada longgar misalnya untuk nikah itu syarat wali akrom, ya, kalau adil bisa diganti hakim. Hakim yang pondok-pondok kadang diganti muhakam. Orang yang diangkat nopo hakim. Sehingga banyak mahasiswa yang rabi, bapak era setuju kalau fakul marhalaten terus minta kiai kan ngawek. Nah, ucapan satu jadi muhakam. Karena kalau nggak dibuat solusi begini, wes ngempet dasar Islam pas-pasan naik. Ini rawan zina. Tentu ini terus dipermudah. Bandingan ini aman rungokno tenan. Iki tak ceritani fikih nakal tapi dalilnya jelas. Masalah konstitusi negara. Tidak ada partai Islam yang ideal, juga tidak ada DPR Islam yang ideal. Sing ketangkap main wedoan ya pirang. Tapi nggak bisa dibayangkan negara ini kalau semua anggota parlemen cara berpikir borjuis atau apalagi kapitalistik. Masih mendingan ada DPR Islam. Kalau enggak malah DPR liberal atau sekuler. Contoh paling gampang gini, itu yang paling gampang. Indonesia itu tidak ada DPR Islam, saya ngomong etika, meskipun di etika ada orang pokoknya ngomongin apa? Etika. Pokoknya ngomongin etika. Pernah ada satu usul yang menarik dan rasional, dan itu faktual. Kenapa sih Indonesia susah-susah mengembangkan ekonominya? Indonesia dipercayakan Hong Kong itu selesai. Yaitu kota bebas judi. Dipercayakan Amerika itu selesai. Amerika kaya itu bukan karena profesor ekonominya canggih, coba Hollywood dijual, wong udo dijual, CD resmi, judi dijual. Coba tayangan adu tinju itu berapa miliar triliun, mau ngeduti pisan. Perjudian di Las Vegas menghasilkan berapa triliun, ya hasil tasben tak biro. Coba kalau tidak kaya gimana? Pornografi dijual, judi dijual, tinju dijual. Sama, Cina juga gitu, orang tahu semua, Makau itu kota judi. Coba kalau Indonesia digitukan kayak misalnya Bali dikayakan Makau, kota judi. Yang mana dikayakan Hollywood, kota seks. Yang mana? Itu selesai. Karena tidak mungkin mengandalkan bisnis religius. Bisnis religius itu tidak prospek. Terus saya hasil tasbih kali tak tronton untuk dikira. Sudah enggak. Artinya karena masih ada DPR Islam, tidak mungkin rumus itu digolkan. Tapi kalau sudah ada DPR Islam, pasti di antara rumusnya itu. Coba pariwisata itu dekat dengan apa? Orang tahu semua. Orang ke Makau itu cari apa? Ke Hollywood cari apa? Ke Hong Kong cari apa? Kalau Indonesia digitukan, wah cepat kaya. Coba transaksi seks atau transaksi apa itu judi di Makau. Indonesia gampang sekali di pulau-pulau ini. Wong sudah dilarang saja, orang tahu semua. Di sebagian Pulau Riau itu sudah miliknya si A yang menjadi pusat perjudian. Itu dulu zaman Togel itu saya pernah diceritani intelijen. Zaman Togel itu per kabupaten transaksi per malam itu 2 miliar. Ayo transaksi kabi koko biro. Paham? Artinya kalau semua DPR Islam itu mundur hanya karena kebejatan DPR misalnya, malah fi aidil kasihan. Jadi ini maksudnya Imam Ghazali itu orangnya tak urip-uripe ning alas. Tapi dia ngakui sebuah teori tetap harus ada orang baik yang kumpul manusia. Kalau enggak malah ajur-ajuran. Ya, malah apa? Ajur-ajuran. Lo coba misalnya rumus ekonomi terus rumusnya digitukan mau apa coba? Misalnya rumus perbandingan agama. Pokoknya agama keyakinan hak asasi manusia. Aliran sesat juga enggak disomasi karena kategorinya hak asasi. Kayak apa? Malah bangsa ini malah kayak orang punya penemuan sholat bahasa Indonesia agak orang Malang juga disomasi. Orang di Nabi baru juga agak disomasi. Kayak apa? Tapi dengan ngomong sholat yang gremang-gremeng kadang demo itu tetap mau kontrol. Mereka serah orang sholat itu mereka tenang. Biasa marah mati bunuh diri barang tenang aja. Mau ada orang tuh mikir nggak dibuang nekan-nekan sudah mau.
Ya minimalnya konstitusi negara itu tidak akan mengeruk uang dari bisnis-bisnis haram. Meskipun praktek individu atau oknum ada. Minimal Bali nggak dimakaukan, ya. Batam tidak di Hollywoodkan misalnya. Terus beberapa pulau yang terpencil tidak dikayakan nasib. Itu masih mendingan. Makanya kitab ini saya baca Iza zuharatul sitanu wal bida'u pada hadis wasakatil alim ta'alaihi napa lanatu. Niki Imam Ghazali ngendikan iki kula waca malih iki. Siji libayani hakin aurat bin ala mubtadiin au da'watin ila khairin bi'lin au biqaulin au nahwi napa dalil. Nah nahwi dalil itu saya kiaskan termasuk masalah konstitusi negara. Contoh gampang sekarang gini, kayak TPQ, TPA dan beberapa sekolah Islam. Beberapa sekolah Islam mungkin diwari dremben. Sebagian kiai mesti anti dremben karena dianggap alatul malah. Kesono tarian, sawedo nari, sebagian kiai mesti yakin haram. Tapi umpama ora guru-guru Islam sing mau di situ, malah anane pelajaran nari tok. Ya anane dremben tok. Tapi ketika ada guru-guru Islam diwari donga, carane turu, donga carane mangan kan lumayan. Tetapi kan campur nari gelem, donga gelem. Lha lumayan barang apik gelem, lah nek gelem elek tok malah karo-karuan to. Lan kula nate dipisoi kiye-kiye, kula nate ngerti dipisoi kiye-kiye yo nate kula. Tapi akhirnya nggih ngakoni. Ono pertanyaan ngeten, zaman kula gelem cara pikir saiki pensiun kula ora badhe. Wong kula niku sawring priven kula niku ro istri. Lha niki kita nyata. Kula nate dipisoi kiai. Kiai kok ada kiai sepuluh tapi suwe-suwe nggih dukung kula. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang dari awal desainnya sudah kasful aurat. Misalnya uang desain rok mini, itu hukumnya kan dengan desain rok mini artinya uang wedok mesti buka nopo, buka kiai jawab haram, jawab nopo. Terus jawabnya lu sih haram nggak buka aurat, lu ora bakas desain, sing di desainer lu ora rok mini, yo Gus nanggung lah jadi Gus. Dia rok mini tetap memberi kontribusi nutupi aurat. Lain itu dibuka bisa hebat. Nunda kan piye wae sing rok mini yang didesain orang itu kan desain sing melok memberi andil nutupi aurat. Oh itu haram no. Lo kalau buka aurat haram kita sepakat loh. Tapi jangan salah paham tuh. Buka aurat tetap nopo. Tapi rok mini itu memberi kontribusi ikut nutup. Wah, kalau saya kira ngeten, Mbak. Saya mulai setuju. Najiran haram kan joblok. Mikir najiran haram no kan joblok. Wah, itu sesuatu ngono lah. Kena wong alim seniman rusak dunia. Wah, itu ngono aku. Lho ora niki maksudnya cerita padha tekelek aku mendingan. Lho memang masalah ngoten repot. Kalau sekolah-sekolah modern tidak diisi dongo, tidak diciri acara-acara agama, meskipun ya temu sudah saya katakan tadi. Malah tidak ada. Umpama saiki guru agama ini mundur, mereka mutung ono tarian, mutung ono dreben. Terus ajaran ini kono mau dreben tidak tarian kan? Iya betul. Ketika dia mutung mesti terus dari malaikat mau gak cerita Abu Bakar bin Sorok, yo delok kok tinggal kue. Malah rano ngaji 11, malah drebenan. Nah, sing mari drebenan tok mergo kowe mutung, ora malah nyoro deh. Wes mutung disalahno pangeran. Yo ora kudu betah ning kono. Gremeng-gremeng lah kudu napa. Kados kula ini dadi wong alim kadang nggih gelo tenan kadang. Umat-umat ra jelas kadang nggih gelo. Nah tapi nek kula mutung terus mulang misale rogen blober kabeh, malah ra karo-karuan. Lah hukum tuh kayak gitu. Makanya di kaidah fikih ada al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah ya lakukan saja, jangan nunggu ideal. Mengenai bandingannya masalah rok ini ngeten. Misalnya orang wedok udah belajar, dia tidak menemukan pakaian kecuali rok mini. Wajib pakai apa enggak? Wajib, karena itu yang bisa dipunyai untuk nutupi. Dan tapi nak pertanyaannya, dia pakaian berikut rok mini ya rok mini mesti haram dong. Yang pertanyaannya orang hukumnya desainer rok mini itu biye. Ya kan repot, hukum fikih macam repot, macam itu macam anak nakal, tapi dua anak nakal. Jadi ulama riyen masalah fikih bantah-bantah anak nakal. Saya baca kitab yang dikarang oleh seorang dokter fikih nikah. Jadi sekarang di Al-Azhar itu modelnya ada fikih zakat, ada sinten saya Yusuf Perdowi, ada fikih nikah, ada fikih sholat. Sekarang dokter itu sekarang itu lebih spesifik. Itu masalah ini kalau cerita fikih nakal.
Dalam fikih nikah itu kan paradoks. Sekali nikah itu terlalu ketat, misalnya dengan syarat terlalu ketat, harus dengan wali 2 syahid. Kalau wali itu menolak, harus syaratnya sampai 3 kali, terus harus 2 marhalah. Untuk intikal ke wali apa itu begini, untuk intikal ke sultan itu begini, terlalu berat. Terlalu berat ini akan repot jika bandingannya dengan agak ngono zina. Dia agak ngono apa? Zina itu rumah tenan. Ketika bandingannya itu daripada zina, mesti ulama itu rada longgar kan. Rada longgar misalnya, untuk nikah itu syarat wali akrom, ya, kalau adil bisa diganti hakim. Hakim yang pondok-pondok kadang diganti muhakam. Orang yang diangkat nopo hakim. Sehingga banyak mahasiswa yang rabi, bapak era setuju kalau fakul marhalaten terus minta kiai kan ngawek. Ucapan satu mu'in jadi muhakam. Karena kalau nggak dibuat solusi begini, wes ngempet dasar Islam pas-pasan naik. Ini rawan zina. Tentu ini terus dipermudah. Bandingan ini aman rungokno tenan. Ini tak ceritani fikih nakal tapi dalilnya jelas. Bahkan nikah itu fil jahiliyah disahkan. Niki rungokno tenan. Nikah fil jahiliyah napa? Disahkan. Buktinya begini. Kelebihan bahmanya Kanjeng Nabi itu tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Ciri khas keluarga Nabi itu mau sitok zaman babai jahiliyah lah. Ini ku takut sifat. Orang-orang yang babai Nabi itu hasil selingkuh. Selalu songkone. Padahal nikah zaman jahiliyah tentu orang nganggo teori sini fatul mu'in. Orang-orang fatul mu'in. Orang-orang fatul qorib. Orang nganggo teori ini Kanjeng Nabi. Orang putune orang lahir. Putune sing Nabi itu orang apa? Lahir. Tapi tetap diarani tarakus sifat. Ninggal zino. Padahal ciri utama zino itu mergo diarani orang nikah. Berarti artinya babai Nabi dianggap apa? Nikah, dan nikahnya dianggap sah. Padahal tentu tidak memenuhi syarat-syarat ketat dalam ini rumah benar. Antiknya lagi dalam fikih, mungkin sakit dijak nih sendiri fikih. Ini sebagai kuat bagian boleh ini. Yang jelas keluar aku apal. Jadi saya yakinnya. Kue nak salah paham dia itu juga ngelak aku. Jadi kira oleh misalnya bantan pikir, kalau kurung banget dan uangnya kan madep aku. Aku dia malah paham, malah repot, malah salah paham. Bukti lagi ngeten. Ada seorang musyrik dan musyrikah. Musyrik dan musyrikah. Sekali yang musyrik ini mukmin, itu ingkotoan nikah. Dianggap nikah terputus. Atau sebaliknya yang satu mukminah ini jadi mukminah, ingkotoan nikah. Tapi sekali fil iddah ini kok ada yang Islam. Ya, sekali fil iddah itu misalnya yang belum Islam itu menjadi apa? Islam. Itu gak usah nikah jadid. Istilahnya zaman nikah. Artinya apa? Kalau zaman nikah artinya nikah yang fil jahiliyah itu legal. Umpama faktor terlalu ketat, baleni tetap kudu dibaleni mesti carane di sini gak. Nah, itu tidak ada pakai bilang gitu. Tetap apa zaman nikah. Dan ini rumah. Berarti nikah itu diperketat ben halal, paham ya? Tapi kok dilonggar nonak bandingannya timbang. Mulane tenggene pakai Imam Suyuti, Imam Nawawi kabeh nak nggih guyonan ora barbar. Mana cara nakal wah, nang ngono nganggo pakai nakal lah, kita tusuk malah rapet.